Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Malam yang mengandung rahasia takdir. Malam adalah waktu di mana dunia menjadi sunyi, cahaya meredup, dan suara-suara duniawi mulai menghilang. Tapi justru di saat itulah suara hati menjadi paling jelas terdengar. Sebuah waktu di mana renungan begitu mudah datang dan pertanyaan besar menghampiri kita tanpa diundang. Tidakkah kita bertanya pada diri sendiri, apakah aku masih akan hidup esok pagi? Pertanyaan yang jarang kita ajukan, tapi sejatinya harus sering kita tanyakan. Karena tidak ada satupun dari kita yang punya jaminan akan bangun keesokan harinya. Kita sering tertidur dengan pikiran tentang pekerjaan, tentang hutang, tentang rencana esok hari. Tapi jarang sekali kita tidur dengan pikiran, bagaimana jika malam ini Allah memanggilku pulang? Kita lebih takut pada bangun kesiangan daripada tidak bisa bangun sama sekali. Padahal tidur adalah kematian sementara. Sebagian ruh kita pergi menghadap Allah, dan Allah lah yang menentukan apakah ruh itu akan dikembalikan kepada jasad atau dibiarkan pergi untuk selamanya. Tapi seberapa sering kita mengingat hakikat ini? Betapa banyak orang yang tidur dengan rencana besar, tapi esoknya dunia kehilangan mereka. Kita tak tahu siapa berikutnya, mungkin orang yang paling sehat, mungkin yang paling bahagia, mungkin kita. Renungan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan kesadaran bahwa hidup ini rapuh, bahwa kesempatan untuk memperbaiki diri bisa tertutup kapan saja, bahwa malam ini bisa menjadi malam terakhir. Jika kita menyadari hal ini, kita akan memperlakukan malam dengan hati-hati. Kita akan menutup hari dengan istighfar, dengan zikir, dengan memaafkan dan meminta maaf, dengan merenung dan berserah diri kepada Allah. Kita akan melihat malam bukan sebagai waktu lelah semata, tapi sebagai waktu sakral untuk mendekat kepada Allah. Malam bukan sekadar waktu istirahat, tapi waktu hisab bagi diri kita sendiri. Dalam keheningan malam, mari kita bertanya, sudahkah aku siap jika Allah mencabut nyawaku malam ini? Bukan dalam ketakutan, tapi dalam harapan. Harapan agar Allah mengampuni, menerima, dan menjemput kita dalam keadaan baik. Maka sebelum kita memejamkan mata, mari buka hati. Karena malam bukan hanya tentang tidur, ia bisa menjadi jembatan menuju keabadian, menuju surga, atau, naudzubillah, menuju azab. Semua tergantung dari bagaimana kita menutup hari ini. Renungan yang sering terlupakan. Pernahkah kita benar-benar berhenti sejenak sebelum tidur, melepaskan ponsel, menyingkirkan urusan dunia, lalu menatap langit malam dan bertanya, "Ya Allah, apakah esok aku masih akan hidup?" Pertanyaan ini jarang hadir di kepala kita karena kita terlalu percaya bahwa esok pasti datang. Padahal, tidak ada satupun manusia yang tahu apakah ia akan terbangun esok pagi. Kita menutup mata dengan harapan akan membukanya kembali, namun hidup bukan tentang harapan kita, melainkan tentang takdir Allah yang sudah tertulis di Lauhul Mahfudz. Setiap malam adalah kematian kecil. Rasulullah bersabda bahwa tidur itu seperti kematian. Ruh kita naik ke langit, dan Allah memilih siapa yang akan dikembalikan ke jasadnya dan siapa yang tidak. Namun mengapa kita begitu mudah tertidur tanpa memikirkan kemungkinan tidak terbangun? Kita menyambut malam dengan gelak tawa, dengan drama dunia, dengan candaan yang sia-sia. Padahal bisa jadi ini adalah malam terakhir kita, detik-detik terakhir sebelum segalanya berakhir dan amal kita terkunci selamanya. Malam harusnya menjadi waktu yang sunyi untuk merenung. Tapi seringkali kita mengisinya dengan pelarian dari kenyataan. Kita tak sempat berzikir, tak sempat beristighfar,
bahkan tak sempat mengucapkan La ilaha illallah sebelum terlelap. Betapa sering kita tertidur dengan hati yang penuh amarah, dengan dosa yang belum ditaubati, dengan janji yang belum ditunaikan, dan dengan hubungan yang belum diperbaiki. Apakah kita lupa bahwa semua itu bisa menjadi saksi di hadapan Allah? Andai sebelum tidur kita berani bertanya, apakah aku siap mati malam ini? Mungkin kita akan lebih berhati-hati. Mungkin kita akan mematikan lampu bukan hanya sebagai rutinitas, tapi sebagai simbol menyerah kepada kehendak Allah atas hidup kita. Hidup ini fana, dan waktu adalah misteri. Tak ada jaminan umur, tak ada yang bisa membeli pagi, dan tak ada yang bisa memperpanjang detik jika Allah sudah menuliskan akhir bagi kita malam ini. Karena itu, orang-orang beriman menjadikan malam sebagai momen refleksi. Mereka berwudu sebelum tidur, memaafkan orang lain, berzikir, beristighfar, dan menyerahkan jiwanya kepada Allah dengan ikhlas. Maka mari kita belajar kembali untuk tidur seperti orang yang akan menghadap Allah. Tidur dalam keadaan hati bersih, jiwa pasrah, dan lisan basah dengan zikir. Siapa tahu kita tidak akan pernah bangun lagi esok pagi. Waktu tidur, waktu introspeksi. Tidur adalah saat di mana tubuh beristirahat, namun hati seorang mukmin seharusnya tidak ikut terlelap. Ia merenung, menghisap dirinya, dan mengevaluasi seluruh amalnya hari itu sebelum memejamkan mata. Umar bin Khattab pernah berkata, "Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, dan waktu yang paling baik untuk menghisab diri adalah ketika malam datang dan dunia menjadi sunyi." Apa saja yang sudah kita lakukan hari ini? Apakah kita lebih dekat kepada Allah atau justru makin jauh? Apakah lisan kita lebih banyak digunakan untuk kebaikan atau untuk menyakiti orang lain? Waktu tidur adalah waktu yang jujur, saat kita sendiri, saat tidak ada yang menilai, tidak ada yang memuji, tidak ada yang mencaci. Disitulah kita bisa benar-benar jujur kepada diri sendiri dan kepada Allah. Kita bisa bertanya dalam hati, berapa kali aku lalai hari ini? Berapa kali aku melupakan Allah? Adakah salatku hari ini penuh kekhusyukan atau hanya sekadar menggugurkan kewajiban? Hati kita punya suara yang halus, tapi sering kita bisukkan dengan kesibukan. Tidur memberi ruang bagi hati untuk bersuara. Maka, dengarkan suara hati itu. Biarkan ia menuntun kita kembali kepada Allah. Ada yang tidur dalam kondisi penuh dosa, namun tidak sadar bahwa bisa jadi itu adalah akhir dari segalanya. Sementara yang lain tidur dalam tangisan tobat dan Allah turunkan rahmat-Nya. Jangan tunda taubat, jangan tunda meminta maaf, jangan tunda kebaikan. Malam ini bisa saja menjadi malam terakhir dan di alam kubur tak ada lagi peluang kedua. Jadikan setiap malam sebagai malam perpisahan. Bukan untuk membuat kita takut, tapi untuk membuat kita lebih sadar, lebih tunduk, lebih berserah, dan lebih ikhlas. Karena pada akhirnya, orang yang mengingat kematian sebelum tidur akan bangun dengan semangat memperbaiki diri, atau jika tak bangun, ia sudah siap menghadap Rabb-Nya. Malam terakhir yang tak diketahui. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan malam terakhirnya. Tidak ada suara yang memberi tanda, tidak ada mimpi yang memberi isyarat pasti. Tiba-tiba saja roh dipanggil, nyawa dicabut, dan dunia yang kita kenal lenyap dalam sekejap. Malam terakhir bisa datang ketika kita sedang tertidur nyenyak, tanpa rasa sakit, tanpa peringatan, tanpa ucapan perpisahan, tapi ruh kita sudah naik dan jasad kita tak akan bangun lagi. Betapa banyak orang yang semalam masih bercanda, tapi pagi ini dibaringkan dengan kain kafan. Betapa banyak yang semalam mengeluh soal pekerjaan, tapi pagi ini tak lagi mendengar apapun selain doa dari orang-orang yang ditinggalkan. Apakah kita siap jika itu terjadi pada kita? Apakah amal kita cukup? Apakah hati kita sudah bersih? Apakah kita akan pergi dengan husnul khatimah atau justru dalam keadaan lalai?
Nabi bersabda, setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan wafatnya. Maka bayangkan, jika malam ini tidur kita dalam keadaan lupa berzikir, lupa istighfar, dalam keadaan menyimpan dendam dan kebencian di hati, bagaimana kita akan dibangkitkan? Setiap malam adalah peluang untuk mengakhiri hari dalam kebaikan. Jangan pernah tidur dalam keadaan marah. Jangan pernah tidur sebelum memaafkan. Dan jangan pernah tidur tanpa menyerahkan diri kepada Allah. Kita mungkin bisa menipu orang lain, menyembunyikan wajah kita yang sebenarnya. Tapi saat tidur, hanya Allah yang tahu isi hati kita. Maka tidurlah dalam keadaan yang layak di hadapannya. Malam terakhir itu bisa menjadi malam yang sangat indah jika kita menjalaninya dengan keimanan. Kita tidur dalam ketenangan karena sudah berdamai dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama manusia. Tapi malam terakhir juga bisa menjadi awal dari kesengsaraan abadi jika kita tertidur dalam kelalaian. Maka berhentilah menunda taubat, berhentilah merasa masih punya waktu. Mungkin malam ini bukan malam terakhir kita, tapi jika kita memperlakukannya seolah-olah itu malam terakhir, kita akan hidup lebih bermakna esok hari, jika Allah masih mengizinkan kita membuka mata. Zikir sebelum tidur warisan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kita banyak zikir sebelum tidur. Bukan hanya sebagai pelindung, tapi juga sebagai pengingat bahwa tidur itu separuh kematian. Siapa yang berzikir sebelum tidur, ia menyerahkan jiwanya kepada Allah dalam keadaan bersih. Salah satu zikir yang diajarkan adalah membaca ayat kursi. Sabda Nabi, barang siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, maka akan dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati oleh setan hingga pagi. Hadis riwayat Bukhari. Kita juga diajarkan membaca 3 surat terakhir dalam Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Rasulullah meniupkan ketiganya ke telapak tangan, lalu mengusap seluruh tubuh. Itu bukan ritual kosong, tapi perlindungan ruhani dari segala keburukan malam. Bacaan tasbih, tahmid, dan takbir juga menjadi amalan istimewa. Rasulullah mewasiatkan kepada putrinya, Fatimah, agar sebelum tidur membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Itulah kekuatan seorang mukmin. Zikir sebelum tidur bukan sekadar kata-kata. Ia adalah cara agar kita wafat dalam keadaan ingat Allah, bukan dalam lalai. Karena siapa yang wafat dalam keadaan lisan menyebut nama Allah, maka ia dalam kebaikan. Tapi betapa banyak malam kita habiskan tanpa zikir. Yang kita sentuh pertama kali bukan mushaf, tapi layar ponsel. Yang kita ucapkan terakhir bukan asma Allah, tapi ucapan basa-basi kepada manusia. Hati yang terbiasa berzikir sebelum tidur akan merasakan ketenangan. Ia tidak takut dengan malam karena tahu bahwa Allah bersamanya. Dan jika kematian datang, maka ia menyambutnya dalam keadaan berserah. Maka mulai malam ini, jangan lewatkan waktu tidur tanpa berzikir. Jadikan sunnah ini sebagai pelindung, sebagai penjaga, dan sebagai teman saat ruh kita berkelana. Jika tubuh kita lemah dan mata mulai berat, cukuplah dengan kalimat La ilaha illallah sebelum tidur. Jadikan itu kunci penutup harimu dan bisa jadi itu pula kunci pembuka surgamu. Karena siapapun bisa pergi kapan saja. Tapi orang yang tidur dengan zikir, insya Allah akan bangkit di hari akhir dalam keadaan yang diridai Allah. Taubat sebelum terlelap. Waktu tidur adalah kesempatan terakhir dalam satu hari untuk bertaubat. Sebelum mata terpejam, sebelum ruh melayang, sempatkan beristighfar, sempatkan menyesali segala yang salah dan memohon ampun kepada Allah. Taubat bukan hanya untuk dosa besar, bahkan kesombongan kecil, perkataan menyakitkan, niat yang tidak tulus, semuanya pantas untuk dimintakan ampun. Jangan tunggu sampai besok. Dosa hari ini tidak boleh ikut kita tidur, karena bisa jadi Allah mengambil nyawa kita dengan dosa itu masih menempel. Maka bersihkan dengan istighfar.
Jadikan istighfar sebagai sabun yang mencuci kotoran jiwa. Rasulullah yang ma'syum dan dijamin surga tetap beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh salah dan dosa? Taubat bukan hanya urusan hati. Ia harus diucapkan dengan lisan dan disertai dengan niat yang tulus untuk tidak mengulang. Jika hari ini kita jatuh, malam adalah waktu untuk kembali bangkit. Jangan merasa malu untuk menangis di malam hari. Tangisan saat semua orang tertidur adalah salah satu tanda keimanan. Dan Allah sangat dekat dengan hamba yang menangis karena takut kepadanya. Taubat yang tulus akan membuat tidur kita lebih tenang. Kita tidur dalam damai tanpa beban karena telah memohon ampun atas segala khilaf. Hati terasa ringan dan malam menjadi saksi perubahan. Bahkan jikapun ajal menjemput, orang yang sudah bertaubat akan menemui Rabb-Nya dalam keadaan bersih. Tidak sempurna, tapi jujur dan ikhlas dalam pengakuan dosanya. Allah tidak menunggu kita sempurna. Allah hanya menunggu kita untuk kembali. Maka jangan tunda taubatmu. Malam ini bisa menjadi pintu rahmat yang menghapus masa lalu kelammu. Tidurlah dalam pelukan taubat. Siapa tahu Allah menghapus dosamu malam ini dan engkau bangun esok sebagai jiwa yang baru, atau jika tidak bangun, engkau telah berpulang dalam keadaan dicintai oleh Allah. Tentang mereka yang pergi tanpa pesan. Pernahkah kita mendengar kabar seseorang yang kemarin masih tertawa hari ini dibungkus kain kafan? Tidak sempat berpamitan, tidak sempat menyampaikan maaf, tidak sempat menulis pesan terakhir. Hanya diam dan keheningan yang tertinggal. Kita sering mengira bahwa kematian datang dengan aba-aba. Kita pikir akan ada waktu sakit, waktu uzur, lalu ada kesempatan untuk berkata maaf dan terima kasih. Padahal kenyataan tidak selalu seperti itu. Banyak orang yang meninggal dalam tidur, bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda sebelumnya. Mereka hanya berbaring, lalu pagi harinya jasad mereka ditemukan tak lagi bernyawa. Begitu cepat, begitu sunyi. Dan bisa jadi, kita pun akan menjadi salah satu dari mereka yang pergi tanpa sempat menjelaskan perasaan, tanpa sempat memperbaiki hubungan, tanpa sempat meminta maaf atas kesalahan. Karena itu, jangan tunggu waktu khusus untuk berkata baik. Ucapkan cinta kepada orang yang kita sayangi sekarang. Minta maaf kepada mereka yang pernah kita sakiti sekarang. Jangan tunda, karena waktu tak pernah memberi janji. Kematian tidak akan menunggu hingga kita merasa siap. Ia tidak akan menunggu hati kita damai atau keadaan membaik. Ia datang ketika Allah memanggil, dan tidak ada satu detik pun yang bisa ditunda. Maka malam ini, lihat sekelilingmu. Jika masih ada orang tua yang belum engkau peluk, pasangan yang belum engkau maafkan, atau teman yang hubungannya renggang, jangan tidur sebelum memperbaikinya. Jangan sampai malam ini menjadi malam penyesalan. Jangan sampai kita pergi membawa luka dalam hati orang lain. Jangan sampai kita meninggalkan dunia dengan warisan kesedihan bagi orang-orang yang kita cintai. Jadikan malam ini sebagai momen memaafkan dan dimaafkan, karena kematian tidak memilih waktu, dan pesan terakhir bukan selalu disampaikan dengan kata, tapi dengan sikap hati yang tulus. Jika kita pergi malam ini, semoga kita pergi dalam damai, tidak meninggalkan beban di hati siapapun, dan tidak membawa dendam di hati kita sendiri. Itulah kematian yang lembut, yang dicintai Allah. Waktu yang tak pernah kembali. Setiap malam yang kita lewati adalah malam yang tidak akan pernah kembali. Sekali ia pergi, ia lenyap selamanya. Maka jika malam ini kita lewatkan tanpa ibadah, tanpa zikir, tanpa taubat, kita sudah kehilangan kesempatan emas yang tak bisa diulang. Waktu adalah makhluk Allah yang paling taat. Ia berjalan tanpa pernah berhenti, tanpa pernah salah arah, dan tidak bisa diminta kembali meski kita memohon sekuat tenaga. Setiap detik malam ini bisa menjadi saksi atau penyesalan.
Jika kita isi dengan kebaikan, maka detik itu akan bersaksi untuk kita. Jika kita isi dengan lalai, maka ia akan menjadi beban yang menagih pertanggungjawaban kelak. Lihatlah ke belakang berapa banyak malam yang kita sia-siakan. Malam yang kita habiskan dalam dosa, dalam kemaksiatan, dalam kelalaian, tidur tanpa salat, tanpa zikir, tanpa rasa bersalah. Jangan biarkan malam ini menambah daftar itu. Jadikan malam ini titik balik. Meskipun sederhana, seperti satu istighfar tulus atau satu doa dari hati yang remuk, Allah Maha menerima. Kita sering berkata, nanti saja besok aku mulai berubah. Tapi bagaimana jika besok tak pernah datang? Bagaimana jika malam ini adalah penutup semua peluang yang kita miliki? Seandainya Allah izinkan kita melihat detik-detik terakhir malam seseorang yang meninggal, kita akan lihat betapa berharganya waktu itu baginya, tapi penyesalan tak lagi berguna bagi mereka yang telah pergi. Maka selagi kita masih bisa bernafas malam ini, manfaatkan setiap detiknya. Bacalah ayat Al-Quran, ucapkan kalimat Astaghfirullah, katakan, Ya Allah, jangan cabut nyawaku dalam keadaan lalai. Jangan anggap remeh malam. Banyak hamba Allah yang masuk surga karena tangisan di malam hari, dan banyak yang binasa karena tertidur dalam dosa dan tak sempat bangun untuk memperbaiki. Waktu tidak bisa dibeli, tidak bisa disimpan, tidak bisa dikembalikan, tapi bisa dimanfaatkan. Maka malam ini, perbaikilah hubungan kita dengan waktu, karena ia akan bersaksi atas seluruh hidup kita. Hidup untuk siapa, mati untuk siapa? Saat tidur menjelang, seharusnya kita bertanya pada diri sendiri, hari ini aku hidup untuk siapa? Besok, jika aku mati, aku akan mati membawa nama siapa? Pertanyaan ini bisa mengubah arah hidup kita. Banyak dari kita hidup untuk manusia. Kita berusaha menyenangkan orang lain, menjaga citra di mata makhluk, tapi lupa bahwa hidup ini harusnya untuk Allah. Maka bagaimana kita bisa mati dalam ridha-Nya jika hidup kita bukan untuknya? Kita tidur karena lelah bekerja, karena sibuk mengejar dunia. Tapi apakah kita juga tidur karena ingin menguatkan tubuh agar bisa bangun malam dan menyembah Allah? Banyak tidur yang melenakan, tapi ada tidur yang menyembuhkan, yaitu tidur yang diniatkan sebagai ibadah, tidur yang diawali zikir, diakhiri pasrah, dan dibangunkan oleh niat untuk taat. Kita sering berkata, aku lelah. Tapi kepada siapa lelah itu kita adukan? Kepada manusia yang terbatas atau kepada Allah yang Maha mendengar? Malam adalah waktu terbaik untuk merintih hanya kepadanya. Jangan tidur dengan membawa dunia di hati. Bawa Allah dalam pikiranmu. Biarkan Dia menjadi cahaya yang menerangi tidurmu, agar jika esok tak datang, engkau telah berpulang dengan damai. Orang-orang saleh dulu menangis saat malam datang, bukan karena takut tidur, tapi karena takut tidak bangun dalam keadaan selamat. Mereka tahu, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat singgah. Maka jangan biarkan hidup kita hanya untuk mengejar dunia yang akan kita tinggalkan. Malam ini, niatkan hidupmu hanya untuk Allah. Ucapkan dalam hati, Ya Allah, hidup dan matiku hanya untuk-Mu. Ketika niat itu kita tanamkan sebelum tidur, maka kita sedang membangun akhirat kita. Dan insya Allah meskipun tidur kita singkat, itu menjadi pahala yang besar di sisi Allah. Karena hanya orang yang hidup untuk Allah, yang akan mati dalam ridha-Nya. Dan siapa yang mati dalam ridha Allah, maka malam terakhirnya adalah malam yang paling indah. Memperbaiki diri sebelum terlambat. Tidur malam bisa menjadi alarm peringatan bahwa waktu kita terus berkurang. Hari ini mungkin kita merasa baik-baik saja, tapi siapa tahu penyakit tiba-tiba datang atau ajal tiba-tiba memanggil. Jangan menunggu musibah untuk mulai berubah. Jangan tunggu sakit untuk mulai taubat. Jangan tunggu kematian orang terdekat untuk mulai serius beribadah. Karena kita bisa menjadi yang berikutnya. Allah Maha Pengampun,
Tapi pintu taubat hanya terbuka selama nyawa belum ditenggorokan, dan kita tak pernah tahu kapan titik itu akan datang. Maka jadikan setiap malam sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Tulis di hati, aku ingin lebih baik dari hari ini. Aku ingin pulang kepada Allah dalam keadaan Dia ridha padaku. Mulailah dari hal-hal kecil, jaga lisan, kendalikan amarah, perbaiki salat, kurangi bergantung pada dunia. Semua itu bisa dimulai malam ini dengan niat dan doa yang sungguh-sungguh. Tak perlu malu menangis malam ini. Biarkan air mata menghapus noda hati, karena kadang Allah menunggu kita luluh agar Dia bisa angkat semua beban kita. Jangan takut dengan masa lalu. Jangan menyerah pada dosa yang pernah dilakukan. Allah tak melihat seberapa hitam masa lalumu, tapi seberapa tulus engkau ingin memperbaikinya. Satu malam bisa menjadi malam perubahan. Banyak orang yang hidupnya berubah total karena satu malam menangis di hadapan Allah. Maukah malam ini menjadi malam itu? Jangan tunggu sempurna untuk berubah, karena Allah mencintai hamba yang berjuang, bukan yang hanya menunggu. Dan perjuangan terbaik dimulai saat semua tertidur dan engkau bicara dengan Allah. Malam ini katakan dalam hati, Ya Allah, aku ingin pulang dalam keadaan baik, tolong bimbing aku. Karena perubahan dimulai dari keinginan, dan Allah tak akan membiarkan hambanya sendirian. Jika esok tidak pernah datang, maka malam ini adalah segalanya. Ia adalah kesempatan terakhir untuk mencintai, memaafkan, memperbaiki, dan berserah diri. Maka jangan sia-siakan. Ucapkan kata-kata baik kepada orang-orang terdekatmu malam ini. Peluk orang tuamu. Ucapkan terima kasih. Sampaikan cinta, karena bisa jadi itu kata-kata terakhir yang mereka dengar darimu. Jangan biarkan ada benci yang tertinggal. Jangan biarkan ada janji yang tak ditunaikan. Jangan biarkan ada salat yang ditunda, karena tak ada esok untuk memperbaikinya jika malam ini adalah akhir. Ambillah air wudhu dengan hati bergetar, sujudlah dengan linangan air mata, bacalah surat Al-Fatihah dengan niat yang penuh. Siapa tahu ini adalah sujud terakhirmu di dunia. Jika esok tak datang, apakah kita siap? Sudahkah kita menulis kebaikan hari ini? Sudahkah kita berzikir? Sudahkah kita memberi sedekah, memaafkan orang lain, dan menjaga hati dari ria? Esok hanyalah janji yang belum tentu jadi nyata. Tapi malam ini adalah kenyataan yang kita genggam, maka gunakan ia sebaik mungkin. Jangan tidur tanpa menghadap Allah terlebih dahulu. Dunia ini hanyalah tempat singgah. Kita bukan tinggal di sini selamanya. Maka tidurlah seperti musafir yang lelah dan pasrahkan segalanya pada Sang Pemilik jiwa. Jika esok tidak pernah datang, maka semoga malam ini cukup untuk membawamu ke surga. Cukup karena tangisanmu, doamu, istighfarmu, dan cinta tulusmu kepada Allah. Tapi jika Allah masih memberi kita esok, maka bangunlah dengan semangat yang baru, dengan jiwa yang lebih bersih, dengan hati yang lebih tunduk, karena engkau diberi kesempatan yang tidak semua orang dapatkan. Malam ini adalah ujian, tidur ini adalah titipan, dan kehidupan adalah amanah. Maka tidurlah dalam keadaan siap jika ini adalah akhir, dan bangunlah esok jika diberi umur dengan semangat untuk menjadi lebih dekat kepadanya. Tidurlah dalam pelukan keimanan. Kini malam sudah semakin larut. Mungkin tubuh kita sudah sangat lelah, tapi sebelum terlelap, izinkan hati ini berbicara sejenak untuk mengingatkan diri bahwa mungkin ini adalah malam terakhir kita di dunia. Jika Allah menakdirkan tidur kita malam ini adalah tidur terakhir, maka semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dengan lisan yang masih basah oleh zikir dan hati yang tenang dalam tawakal kepadanya. Jangan lagi menunda istighfar. Jangan menunggu waktu luang untuk kembali kepada Allah. Karena ajal tidak menunggu kesiapan kita, dan malam ini bisa jadi adalah kesempatan terakhir untuk menebus semua kelalaian. Kita tidak perlu menjadi orang sempurna untuk kembali kepada Allah. Cukup menjadi orang yang jujur pada dirinya sendiri
bahwa ia telah salah arah dan kini ingin kembali ke jalannya. Tidurlah dalam keadaan berwudu. Bacalah ayat-ayat terakhir yang kita hafal, ucapkan astaghfirullah dengan sepenuh hati, dan pasrahkan segalanya kepada Allah. Jika roh ini dicabut malam ini, semoga kita wafat dalam ketundukan. Jika Allah masih mengizinkan kita bangun esok, maka itu tanda kasih-Nya, tanda bahwa kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki, untuk taubat, untuk menjadi hamba yang lebih baik lagi. Tapi jika esok tidak pernah datang, semoga malam ini cukup untuk membuat Allah ridha, cukup untuk menjadi penutup yang indah dalam catatan amal kita. Jangan takut dengan kematian, takutlah jika kita mati dalam kelalaian, karena mati adalah pasti. Tapi cara mati, itulah yang harus kita perjuangkan. Semoga tidur kita bukan tidur dalam maksiat, tapi tidur dalam pengharapan kepada ampunan Allah. Malam ini adalah waktu kita menyiapkan bekal terakhir, bekal yang tidak tampak oleh mata, tapi sangat nyata di sisi Allah. Maka tutuplah malam dengan istighfar, dengan maaf, dengan doa, dan dengan cinta kepadanya. Tidurlah dalam pelukan iman, pelukan yang akan menjagamu saat ruhmu menghadap Allah. Dan jika takdir berkata esok kita kembali membuka mata, maka sambutlah hari baru dengan hati yang lebih dekat kepada Allah. Sahabat langit jiwa, pernahkah kita benar-benar menyiapkan malam kita seperti menyiapkan ajal kita? Pernahkah kita merenung bahwa mungkin esok tidak akan datang? Jika malam ini menjadi malam terakhir kita, apakah kita sudah siap? Mari kita mulai dari yang paling sederhana. Ambil air wudu sebelum tidur, baca zikir yang diajarkan Nabi, maafkan semua orang, dan tidurlah dengan hati yang bersih. Tinggalkan dunia dalam keadaan ringan, bukan penuh beban dan dendam. Bagikan video ini kepada saudaramu yang mungkin sedang lupa bahwa hidup tidak selamanya, dan jangan lupa tekan like, subscribe, serta aktifkan loncengnya untuk terus mengikuti renungan-renungan penuh makna dari langit jiwa. Karena bisa jadi, satu video ini menjadi pengingat terakhir sebelum Allah memanggil kita pulang. Semoga Allah jaga tidurmu malam ini. Dan jika engkau bangun esok, semoga engkau menjadi hamba yang lebih dekat kepadanya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.